Halo semua, terima kasih sudah hadir di acara kita. Kali ini kita akan mengupas tentang satanisme, kita akan bongkar satanisme itu apaan. Cuman sebelumnya saya mau minta tolong teman-teman, karena saya barusan mendapatkan strike. Ini saya langsung buka, ini saya dapat notifikasi, saya dapat video saya di di blog, ada 3 video saya oleh ini, PT Digital Rantai Maya Entertainment. Ini videonya yang pertama, ini kena video ini. Ala seperti Angry Birds, Ustadz Abu Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Adi Hidayat, Firanda, dan Zulkarnain. Terus yang kedua, ini juga kena 12 alasan kenapa Murtadin meninggalkan Islam plus alasan Abdul Somad cerai. Nah, ini yang kena juga oleh PT Digital Rantai Maya Entertainment. Terus ini yang ketiga, katanya Islam agama damai, benarkah? Feed Ustadz Khalid Basalamah. Juga oleh PT Digital Rantai Maya Entertainment. Jadi ada yang berusaha untuk men-strike down saya punya channel karena ini 3 kali dia tahu kalau ada 3 strike down itu langsung channelnya ditutup. Jadi sekarang saya minta teman-teman semua subscribernya Tanpa Ragi untuk download semua videonya Tanpa Ragi. Semuanya video Tanpa Ragi tolong di-download karena ada beberapa terutama yang live stream seperti ini saya nggak ada backupnya. Jadi saya nggak tahu ini seperti apa ke depannya. Ada kemungkinan channel Tanpa Ragi akan ditutup, benar-benar semuanya ditutup, bukan cuma 3 video ini, karena aturannya YouTube kalau 3 strike down itu channelnya ditutup semua, nggak bisa bikin lagi. Jadi tolong teman-teman yang ngerti kalau misalnya tahu cara download, tolong di-download semua video Tanpa Ragi, karena nggak semuanya saya punya backing, saya nggak punya backupnya. Oke? Jadi ini ada 3, saya ulangin, ada 3 saya yang dicoba untuk di-strike. 1 video. Ini ada video kedua. Ini ada video ketiga. Jadi 3 video oleh PT Digital Rantai Maya. Oke? Jadi total yang saya udah, sebelum ini ada lagi 1, ada, cuman itu saya dispute, nggak ada masalah. Jadi total saya udah pernah kena 6 strike nih guys. Jadi ya harap maklum ya. Saya nggak tahu kedepannya bagaimana. Cuman ya tadi semoga nggak ada masalah. Kedepannya nanti saya coba akan dispute. Oke, sekarang kita mulai. Kita akan ngobrol tentang satanisme bersama Bro Andrew. Oke, kita langsung aja sambut Bro Andrew ya. Halo Bro, shalom. Halo brother, shalom. Oke, gimana Bro? Kita hari ini bakal bicara satanisme, kayaknya seru banget nih. Nah, buat teman-teman, hari ini saya mau jelaskan satu hal yang namanya satanisme. Dan dari sini nanti teman-teman bisa memahami beberapa hal supaya teman-teman bisa tahu dan bagaimana satanisme ini bekerja. Dan kemudian berapa banyak sih satanisme yang ada di sekeliling kita. Kemudian berikutnya juga kita nantinya akan berbicara tentang apa dan bagaimana solusinya itu semua. Dan oh iya, satu lagi, apa hubungannya dengan dunia psikologi? Sedangkan kan selama ini saya berada di channel Tanpa Ragi adalah untuk membicarakan dunia psikologi, ya. Jadi hari ini kita mau bahas itu semua, dan teman-teman saya sudah sediakan slide. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada beberapa yang mungkin nanti teman-teman silahkan capture gitu ya, slide-slide ini. Kemudian dari slide-slide ini sudah saya pastikan bahwa apapun yang saya berikan di sini adalah hasil riset saya. Jadi saya cerita dulu sedikit background pengalaman saya sedikit saja tentang satanisme. Jadi tahun kemarin 2019 saya boleh dikatakan diizinkan lah ya menuju negeri Paman Sam di Amerika sana karena cici saya adanya di sana gitu ya. Jadi sambil reunian keluarga, sambil saya iseng berada di sana untuk mencari tahu tentang satanisme, cuman versinya mereka.
gitu. Nah, pada saat itu saya masuk ke toko buku namanya Noble and Barnes. Toko bukunya cukup terkenal lah ya, Noble and Barnes, buat teman-teman yang udah pernah ke Amerika pasti tahu itu. Dan kemudian dari situ saya melihat buku, dan ada satu jajaran rak buku yang cukup menarik. Jajarannya sifatnya spiritual sekali, dan itu ada dua sisi. Jadi sisi depan belakang gitu ya. Nah, pada saat itu yang dimunculkan adalah sisi depannya. Sisi depan dari rak tersebut ada 3 bagian. Satu adalah bagian pertama adalah psikologi. Jadi psikologi satu bagian terus gitu ya. Yang kedua adalah berbicara tentang New Age gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah New Age gitu, zaman baru lah ceritanya gitu lah ya. Itu New Age. Nah, sisi yang ketiga itu segala sesuatu buku-buku yang berhubungan dengan sihir. Apapun sihirnya gitu ya, pokoknya buku-bukunya tentang sihir semua. Dan itu berjajar satu rentet gitu, psikologi, New Age, dan sihir. Persis di belakang rak buku itu, jadi pokoknya benar-benar terbalikan gitu ya. Itu adalah semua buku-buku tentang Christianity. Jadi dilihat-lihat, dan itu nggak cuma terjadi di satu area doang, ternyata nyaris di setiap buku ada gitu ya, nyaris di setiap toko buku polanya sama gitu. Saya kunjungin 3 atau 4 toko buku, Noble and Barnes cuma salah satunya aja. Jadi dari situ lihat kok lucu ya polanya begini. Dan seperti yang kita tahu, karena hal yang paling menarik adalah kalau kita udah berbicara tentang Yesus Kristus, isinya kita sudah sama-sama tahu bahwa isinya adalah tentang kasih karunia, kasih mengasihi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal yang menarik kalau di dalam satanisme, salah satu rak yang ada di situ, isinya adalah tentang yang tadi saya sebut gitu ya, sihir, magic, dan sebentar lagi saya akan kasih lihat di slide-nya saya, ada apa sih isi dari buku-buku tersebut. Nah, pada saat itu, singkat cerita, saya penasaran dengan satu buku, dan satu buku ini aja yang benar-benar ini isinya apa ya, dan buku itu namanya Satanic Bible. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk mencarinya, saya tidak menyarankan teman-teman untuk membacanya, karena benar-benar isinya menyeramkan, dan ada aura energinya yang teman-teman begitu pegang bukunya aja udah apa ya, gemeter gitu ya. Jadi amat sangat berbeda ketika saya memegang Alkitab dan di sisi memegang Satanic Bible. Itu baru megang doang, belum membacanya. Justru sebelum saya membacanya, waktu saya mau buka gitu, akhirnya mengurungkan niat meskipun ada 1-2 halaman yang saya benar-benar buka, tapi ini saya belum siap, hati saya belum siap. Jadi pada saat itu yang terjadi adalah saya kembali pulang ke rumah, dan pada saat saya pulang ke rumah, saya doa tuh kurang lebih 3 harian ya. Tuhan, kalau misalkan ini memang untuk saya ketahui, untuk saya bongkar, Tuhan jagain saya, singkatnya begitu ya. Setelah itu, setelah doa 3 hari, saya kembali ke toko buku, dan dari situ saya lihat satu persatu halamannya, ada bab-babnya, dan kemudian sekarang saya jadi mengerti apa sih yang dimaksud di Alkitab. Saya akan beberapa hal memberikan ayat Alkitab, nanti saya akan minta Brotan Paragi untuk bisa membacakannya buat kita semua. Nah, dari situ juga jadi mengerti bagaimana orang disesatkan, dan apa sih teknik triknya mereka untuk bisa memahami yang namanya satanisme, gitu ya. Jadi dari sini, apapun yang saya lakukan, tentu saja saya bisa mempertanggungjawabkannya. Oke, yuk kita bahas sedikit, karena ini teman-teman harus tahu supaya nggak tersesat. Karena kalau misalkan pengetahuan ini tidak ada, teman-teman nggak tahu mana lawanmu, mana musuhmu, teman-teman nggak akan tahu. Tapi kalau dari sini, setelah saya jelaskan, teman-teman akan tahu siapa yang namanya musuhnya kita. Nah, musuhnya tuh kayak gimana? Yuk kita bahas ya. Tanpa lagi, boleh dong slide-nya diperbesar. Thank you. Jadi inilah hal-hal yang Anda perlu tahu tentang satanisme. Oke ya, yuk pertama. Kita disclaimer dulu ya. Disclaimer ini adalah materi ini adalah untuk pembelajaran
mengenal siapa musuhmu. Dan saya kasih bold di sini, musuh yang saya maksud bukanlah manusia, tetapi pengajaran ataupun doktrin. Bisa dipahami ya? Nah, walaupun ada nggak sih musuh manusianya, ya saya mesti bilang ada juga mungkin ya. Jadi kayak jelmaan iblis lah, mungkin saya bisa bilang gitu. Tetapi aslinya bukan orang-orang yang seperti itu yang jadi musuh kita. Yang jadi musuhnya adalah pengajaran maupun doktrin yang ada. Saya akan jelaskan satu persatu doktrin dan pengajaran yang ada itu apa aja, gitu ya. Dan saya akan, dari disclaimer ini, teman-teman bisa lihat di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita nggak ngerti, eh, si iblis itu yang mana, doktrin yang mana, jangan-jangan tiba-tiba kita udah diterkam tanpa kita sadari. Gitu ya. Jadi disclaimer-nya ini, sekali lagi, ini adalah tentang pengajaran si satanisme yang selama ini ada. Nah, ini adalah beberapa aliran pecahan dari satanik. Gitu ya. Ini saya sedikit memberanikan diri. Sebenarnya saya nggak mau sebenarnya untuk hal ini dibuka, di open, tetapi bagaimanapun pecahan aliran satanik ini teman-teman bisa lihat di Wikipedia. Jadi kalau dilihat di Wikipedia satanik, ntar link-linknya pasti ke arah-arah area-area ini. Dan nama-nama tersebut, nama-nama yang teman-teman sedang lihat saat ini akan teman-teman temukan gitu. Karena semua link ini kurang lebih pengajarannya isinya sama, cuman ada yang menitik beratkan pada pengajaran X, ada menitik beratkan pada pengajaran Y, dan lain sebagainya, gitu ya. Contoh kayak Wicca. Wicca itu menitik beratkan pada pengajaran sihir. Itu adalah Wicca, gitu ya. Kemudian waktu di Amerika, saya juga di internet ya, karena internetnya internet Amerika, ditawarin Hermetic Golden Dawn. Yang nomor 1 tuh, Hermetic Order of Golden Dawn. Isinya apa sih? Isinya adalah kabalah dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Jadi saya beberapanya tahu dan saya ngerti banget isinya kayak gimana. Oke, ini cuma aliran pecahannya aja. Nah, sekarang kita jelaskan ya, isi dari pengajaran satanik itu apa aja. 1, ini adalah berbicara tentang kebohongan dan memanipulasi. Dan pengajaran ini tentang kebohongan dan manipulasi itu benar-benar diajarkan. Gimana sih cara memanipulasi? Manipulasinya gini, saya akan jelaskan dulu ya. Manipulasi yang dimaksud di satanik ini adalah untuk benar-benar ngambil keuntungan pada orang lain sebanyak-banyaknya. Itu adalah manipulasi. Boleh dikatakan penipuan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih tepatnya penipuan gitu ya. Manipulasi di sini adalah benar-benar membuat seseorang tidak sadar masuk perangkap dan akhirnya terjebak, terjerembab, dan mengeluarkan uang sekian banyak untuk kepentingan-kepentingan tertentu, gitu ya. Itu 1. Dan yang diajarkan juga adalah lies. Lies itu kan kebohongan ya. Belajar untuk berbohong, yang penting gue dapetin sesuatu, gitu ya. Jadi lies and manipulasi adalah memang pemahaman-pemahaman yang dalam tanda kutip nih harus dikuasain. Cuman nggak bakalan diajarin di awal-awal, gitu. Jadi lies and manipulasi itu nanti diajarinya agak sedikit ke tengah. Dalam arti kata gini, kalau ada yang namanya 10 modul tentang pengajaran satanik gitu ya, lies and manipulation mungkin ada di modul ke-6 atau modul ke-7 gitu ya. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah adanya mantra untuk kutuk santet. Ya, termasuk pelet, semuanya adanya di sini. Ini hal yang benar-benar membuat mencengangkan banget tuh, karena di Satanic Bible, salah satu isinya yang di belakang-belakang buku Satanic Bible itu sendiri, isinya adalah mantra yang sama sekali kita nggak tahu. Saya sendiri, ini mantra yang saya nggak tahu cara pengucapannya kayak gimana. Tetapi kalau saya ucapkan gitu lah ya, pasti mengandung sesuatu gitu. Jadi
saya lewatin dan lain sebagainya hanya untuk tahu oh memang isinya adalah mantra. Mantranya ada terjemahannya lagi. Terjemahannya adalah ya memang kutuk itu. Jadi salah satu pemahamannya begini ya, pemahaman daripada satanik kenapa sih mesti ada kutuk? Karena salah satu pengajarannya begini. Kalau ada seseorang yang menyakiti kamu, hancurkan mereka. Itu adalah pemahaman dari satanik. Jadi, ingat ya, jadi kalau satanik itu nggak ada ampun ceritanya. Kalau seseorang mengganggu kamu, hancurkan. Sampai dia tahu bahwa saya ini berkuasa. Gitu. Sampai lu jangan macam-macam. Jadi boleh dikatakan premanismenya tuh udah ada di sini. Gitu. Makanya ada mantra, ada kutuk, dan juga ada santet. Plus juga ada pelet gitu ya. Kemudian nomor 3 adalah senang mengumpat dengan maksud yang sesungguhnya. Definisi senang mengumpat ngerti lah ya teman-teman ya. Tapi ini benar-benar maksud yang sesungguhnya. Kita bisa ngerti juga bahwa di dalam kehidupan keseharian kita kan pernah ngumpat tapi bercanda ya. Ngumpatnya tapi bercanda. Rese lo misalnya begitu ya. Itu pun masih sangat halus banget. Tapi kan kita pernah dengerin ada orang yang ngumpat dan ngumpatnya itu benar-benar ditujukan dengan sekuat tenaga, sekuat energinya untuk memang lu mendingan hancur gitu loh ya, ceritanya begitu ya. Nah, ini adalah ngumpat yang memang didesain untuk bisa menjatuhkan mentalnya orang. Nanti saya akan jelasin di bagian slide-slide berikutnya ngapain sih ngumpat itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nggak suka, ya ngumpat aja. Kalau ada yang sesuatu yang kita nggak suka, ngomongin aja, ngomongin kasar nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa. Emang begitu gitu loh ya. Jadi itu yang diarahkan. Kemudian nomor 4, nah ini yang paling sering nih. Nomor 4 adalah berbicara ritual seks dan kemudian menghancurkan keluarga. Dan beberapa pengajaran dari satanisme itu nggak ada kasih. Kasih itu diselewengkan jadi ritual seks. Itu banyak banget. Dari hal-hal yang tadi aliran-aliran satanisme yang saya berikan, itu banyak sekali. Jadi ini boleh dikatakan ritual seks itu kayak apa ya? Kayak semacam penyembahan lah gitu lah ya. Semacam kalau misalkan kalau nggak ada ritual seksnya kayak bukan sesuatu banget, kayak bukan satanisme. Jadi ciri yang paling gede daripada satanisme yang mudah untuk dikenali adalah adanya ritual seks. Gitu. Jadi kalau misalnya ya, ini yang saya cuma baru dengar aja. Tapi saya yakin beberapa orang juga tahu karena ini bukan rahasia umum. Misalnya ritual-ritual di Gunung Kemukus misalnya aja, ritual-ritual di Gunung Kawi. Saya nggak tahu ritualnya apa, tetapi beberapa stasiun televisi sudah pernah merekam beberapa hal dan mewawancari beberapa hal bahwa di sana ada ritual-ritual seksnya gitu ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk memperkuat mantra, santet, pelet. Gitu. Itu adalah ritual, itu adalah untuk memperkuat itu semua ya. Nah, salah satu yang ditujukan oleh satanisme adalah menghancurkan keluarga. Salah satunya ya. Definisi menghancurkan keluarga pun nanti ada definisi bertingkatnya. Saya nggak jelasin di sini, tapi tujuannya adalah di sana. Kemudian berikutnya, nomor 5 adalah, nah ini menarik nih, amat sangat tertulis di sana, di Satanic Bible itu adalah berbicara wanita adalah objek seks. Sekali lagi ya, di Satanic Bible, di sana tertulis bahwa wanita adalah objek seks. Akan lebih bagus lagi jika wanita menerima bahwa dirinya adalah objek seks. Jadi ada beberapa pengajaran di satanisme, beberapa aliran-aliran tertentu itu membujuk rayu wanita untuk bisa menjadi objek seks dengan sukacita, dengan happy gitu ya. Disertai dengan perasaan bangga lagi, senang lagi, dan mengakui bahwa dirinya adalah objek seks. Jadi kalau dirinya adalah objek seks, nggak ada penolakan dan melakukan seks itu dengan bangga, gitu. Dan ini cukup banyak terjadi. Beberapanya yang masuk ke Indonesia, beberapa pengajaran-pengajaran satanisme ini udah masuk ke Indonesia, dan beberapanya saya bongkar. Dan seperti biasa gitu lah ya, setelah dibongkar ya orang satanisnya, orang yang jadi satanisnya nggak begitu kok, tapi
jelas-jelas tertulis di dalam materi-materi pembelajarannya dia, gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, salah satunya ini saya belum tulis, tapi salah satunya juga ini jadi tambahan ya, bahwa yang namanya ritual seks nggak cuma sekedar ritual seks. Wanita bukan juga sekedar objek seks, enggak. Tetapi ada juga bahwa mendorong orang-orang yang pengikut satanisme, pengikut ordo-ordo tertentu gitu ya, untuk bisa memiliki orientasi seksual yang lain. Misalnya jadi gay, misalnya jadi lesbian, misalnya jadi transgender. Maka isu LGBT adalah isu yang dimainkan dan dimanfaatkan oleh satanisme. Bahwa beberapa orang-orang tersebut, orang yang sorry itu saya ya, menjadi gay, menjadi lesbian, adalah beberapa hal yang kalau secara sudut pandang psikologi adalah orang-orang yang pernah terluka. Kita nggak tahu terlukanya gara-gara apa. Bisa jadi pelecehan seksual, bisa jadi pernah terluka karena memang sakit hati di area-area tertentu gitulah ya. Saya nggak tahu, tetapi itu dimanipulasi untuk bisa digiring menjadi orang-orang yang ya udah daripada kamu nggak bisa percaya sama wanita, mendingan sama pria deh, sesama pria emang kenapa, asik juga kok gitu misalnya ya. Dan itu yang terjadi di uh, satanik. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah hal yang paling gede nih, yaitu meniadakan Tuhan atau juga menghina Tuhan. Definisi meniadakan Tuhan adalah mengandalkan diri sendiri. Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu ilusi. Kalau kamu lagi sedih, emang di mana Tuhan sampai bisa menghibur kamu? Itu yang paling sering digembar-gemborkan, gitu ya. Tuhan, saya lagi nggak punya duit nih, misalnya begitu. Tuhan, saya lagi dalam kondisi terjepit nih. Saya sudah berdoa meminta pertolongan, tapi mana pertolonganmu? Jadi hal-hal yang seperti itu yang dimana satanik bisa dengan sigap gitu ya. Kalau ada orang-orang curhat ke mereka, ke para satanis, bisa dengan curhat. Nah, lu bisa lihat sendiri kan, Tuhan itu nggak ada. Lu doa 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 tiap malam juga sampai doa puasa juga Tuhan mana? Tuhan tuh nggak ada gitu. Jadi itu yang akhirnya digiring. Sehingga orang-orang yang berdoa dengan tekun dan lain sebagainya belajar untuk tidak lagi percaya dengan Tuhan. Oh iya ya, jangan-jangan Tuhan cuma ilusi. Oh iya ya, jangan-jangan Tuhan itu cuman uh, apa ya, cuman hayalan orang aja. Sehingga gara-gara itu akhirnya mulai mundur. Udah nggak lagi percaya sama pengajaran yang benar, udah mulai lagi nggak percaya sama wejangan-wejangan yang tepat dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini juga paling sering banyak. Bahkan secara pengajaran yang nomor 6 ini adalah yang paling sering diutamakan. Gitu ya. Jadi salah satu cara menarget orang-orangnya, orang-orang yang apa ya, untuk bisa terjaring dalam satanisme adalah dengan pendekatan psikologi seperti ini. Itu makanya walaupun dunia psikologis terus membicarakan satanisme, ada hubungannya nggak ada, karena ini adalah hal yang ditargetkan, gitu ya. Nah, buat teman-teman, jadi ini bisa memahami bahwa apakah teman-teman lagi berada di dalam kondisi yang terhimpit, lagi berhadapan dengan kesukaran, misalnya gitu ya. Kemudian ada orang yang ngapain percaya sama Tuhan. Nah, yang kayak gituan baru tuh dikerjain deh sama si satanisnya gitu ya. Oke, berikutnya uh, nomor 7. Ini salah nih, nomor 6. Ya udah, nomor 6 halaman ini gitu ya. Kemudian tipuan terbesarnya nomor 6 ini adalah menganggap bahwa iblis itu tidak ada atau iblis itulah yang berkuasa atas bumi. Jadi nomor 6 ini sedikit kelanjutan sama yang nomor 6 di halaman sebelahnya gitu ya. Itu nomor 6 yang di sini adalah meniadakan Tuhan, garis miring menghina Tuhan. Kalau di sini adalah membuat sebuah tipuan bahwa iblis itu nggak ada, atau bagi yang percaya bahwa iblis itulah yang berkuasa di atas bumi gitu ya. Dan itu yang jadi inti kalau udah masuk di satanis. Kemudian nomor 7 adalah meminta kekayaan kepada entitas.
Jadi ada beberapanya entities yang disuruh cari duit. Kita pasti pernah dengar kalau di Indonesia ada istilah babi ngepet gitu ya. Tapi di luar sana juga banyak. Di luar sana dalam arti kata di Amerika sana yang minta uang pada entities tuh banyak. Kepada dunia orang mati, kepada Satan itu sendiri, dan di Indonesia namanya pesugihan, itu banyak. Kita baru-baru ini dapetin isu itu ya, ada seorang pedagang kaki lima yang ngeludahin makanannya sendiri. Oke ya, kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah adanya perjanjian darah, pertukaran nyawa, dan penumbalan. Dan ini jadi menarik. Ini benar-benar jadi menarik. Karena gini, kalau kita sudah mengerti, sudah mengetahui gimana sih caranya satanik bekerja, dia akan meminta sesuatu sama orang yang meminta sesuatu gitu ya. Jadi misalkan kalau ada orang yang meminta kekayaan misalnya gitu. Kemudian dari situ si kuncennya dalam tanda kutip ya, kuncennya atau si dukunnya lah kalau kita bilang itu nanti menawarkan apa yang kamu mau kekayaan, gampang kok. Tapi apa yang kamu bisa berikan untuk aku, dan biasanya sifatnya adalah penukaran nyawa. Biasanya begitu, gitu ya. Setelah penukaran nyawa, disegel, ibaratnya kalau kita bikin surat kontrak kan mesti ada perjanjian hitam di atas putih ya, perjanjian apa, eh, tanda tangan kita tuh mesti ada di sebuah kertas. Nah, kalau ini perjanjiannya adalah dengan cara menyegel darahmu, gitu. Tapi ingat, nggak cuma sekedar darah, di luar darah juga ada. Nanti saya akan jelaskan ya, di luar darah juga ada. Jadi ini adalah segelnya. Kemudian pasti meminta penumbalan. Penumbalannya bisa kesehatan, penumbalannya bisa orang lain. Hal yang paling menarik, penumbalannya bukan diri sendiri, tetapi uang. Tanpa sadar uangnya dapat, iya ya gue kaya ya. Tapi mulai pelan-pelan digerogotin ke arah dia lagi. Gitu. Jadi ilusi, gue punya duit, gue kasih lu, kemudian sini duitnya balikin pelan-pelan gitu ya. Itu juga bisa terjadi. Kemudian nomor 9. Nomor 9 adalah berbicara material oriented dan berbicara tentang teologi kemakmuran. Material oriented yang berbicara teologi kemakmuran, ini lebih gilanya lagi adalah berbicara begini. Kalau kamu mau serakah, serakah aja. Emang masalahnya di mana? Gitu ya. Itu adalah berbicara material oriented. Kemudian berikutnya nomor 10. Nomor 10 adalah berbicara nggak ada benar, nggak ada salah, lakukan aja. Semua itu, semua apa yang kamu lakukan, itu cuma sekedar moral relativisme. Orang lain bisa salah, orang lain bisa menuduh kamu benar, orang lain juga bisa menuduh kamu salah. Tapi kalau kamu disetir sama orang lain gara-gara benar dan salah, ngapain disetir sama orang? Mendingan lakukan aja. Toh no right no wrong. Gitu ya. Di dalam bahasa yang lain, ini adalah berbicara tentang filosofi nihilisme. Buat orang-orang, buat teman-teman yang pernah belajar psikologi, pasti pernah dengar istilah nihilisme. Nihilisme adalah berbicaranya begini. Hari ini saya senang. Udahlah, nggak usah terlalu senang lah. Besok juga kamu akan ngerasain sedih. Gitu ya. Hari ini kamu sedih. Udahlah, nggak usah terlalu pusing lah, nanti juga kamu bakalan senang. Hidup itu ya begini-gini aja, ntar sedih, ntar kosong, ntar isi, ntar happy, ntar minus lagi, ntar naik lagi, dan lain sebagainya. Udah nggak usah terlalu pusing, yang penting ya begini aja. Itu adalah filosofi nihilisme, gitu ya, dari Friedrich Nietzsche. Dan hal yang menarik adalah filosofi nihilisme itu dipakai di satanisme, gitu. Fungsinya apa sih nihilisme? Adalah untuk membuat, dirimu tuh nggak berarti. Dirimu tuh nggak berarti. Kamu tuh kosong, kamu tuh hampa. Daripada kamu kosong dan hampa, udah mendingan ikut saya, ikut satanisme. Kita bisa senang-senang kok di sini. Gitu lah ya. Dan di dalam filosofi nihilisme yang berada di satanisme, itu adalah berbicara tentang, kalau kamu dibuang, kami terima kamu. Kalau kamu selama ini nggak disukai orang lain, kami terima kamu, gitu loh. Dan ini yang jadi PR juga buat kita yang sudah mengerti. Mengerti bahwa ada jiwa-jiwa yang terbuang di luar sana, jiwa-jiwa yang tertolak, dan kita perlu menjaga mereka supaya mereka nggak kejebak dengan yang namanya filosofi nihilisme dan kemudian digunakan oleh satanisme. Ya, oke, berikutnya.
Nomor 11 adalah berbicara balas dendammu, hancurkan orang lain yang bersalah kepadamu. Di dalam dunia satanisme, saya kayaknya tadi udah sempat ngomong ya, kalau di satanisme adalah kalau ada seseorang yang bersalah, hancurin dia. Kalau di Alkitab bilang mata ganti mata gitu lah ya, kemudian diganti dengan hukum kasih karunia. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, doakanlah mereka. Tapi kalau di satanisme bukan mata ganti mata lagi, mata ganti seluruh badan. Jadi kalau matanya selama ini dicolok, tercolok gitu lah ya, dan satanisme akan bilang nggak cuma mata, hidung juga dibengkokin, muka lebam-lebam, leher patah, dan seterusnya. Pokoknya dihabis-habisin gitu loh. Itu adalah filosofi daripada si satanik itu sendiri. Dan ini juga ini balaskan dendammu adalah orang yang dicari juga di dalam satanis. Jadi satanis itu bisa melihat begini, ini orang lagi punya dendam atau enggak? Ini orang lagi punya masalah atau enggak? Ini orang lagi punya punya kekecewaan tertentu enggak? Ini orang lagi punya ambisius nggak sih untuk membuktikan sesuatu pada orang lain? Nah, kalau itu ada, maka akan tanpa sadar direkrut, gitu ya, oleh satanisme itu sendiri. Supaya apa? Enak kan balas dendam? Enak kan gitu loh ya. Jadi dikompor-komporin untuk dapat melakukan itu. Hal yang menarik kalau secara psikologi, yang namanya balas dendam akan memunculkan cancer. Biasanya ya, akan memunculkan kanker. Berikutnya adalah berbicara tentang nomor 12. Memperbudak orang, ini sering banget gitu ya, fasisme, kemudian harus tunduk, jangan mempertanyakan, jangan pakai logika tentang pengajaran-pengajaran ini, tidak boleh menyelidiki secara mendalam ajarannya. Yang penting lakukan saja. Jadi kalau disuruh A, lakukan aja, nggak usah nanya. Suruh B, lakukan aja, nggak usah nanya. Suruh ini, lakukan aja, nggak usah nanya. Suruh kutukin orang, lakukan aja, nggak usah nanya. Suruh serakah, lakukan aja, nggak usah nanya gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya, nomor 13, harus senang-senang. Segala sesuatu sifatnya hedonisme yang kuat, atau di dalam bahasa Alkitab namanya kedagingan, harus dilakukan sesering mungkin, sebanyak mungkin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, nomor 13 adalah berbicara hedonisme ya, harus senang-senang. Dan segala sesuatu yang sifatnya hedonisme kuat harus dipraktekkan sesering mungkin. Hal yang tidak dipahami sama orang, kenapa di satanisme berbicaranya tentang hedonisme. Kenapa berbicaranya adalah tentang harus senang-senang yang kuat. Karena ini yang teman-teman harus catat ya. Senang-senang itu secara naluriah seolah-olah, garis bawahi, seolah-olah itu adalah obat untuk orang yang merasa hampa terhadap hidupnya. Sekali lagi ya, harus bersenang-senang seolah-olah itu adalah hal yang menjadi obat untuk orang-orang yang merasa hampa terhadap hidupnya. Jadi buat para remaja yang merasa hampa terhadap hidupnya, ini adalah target berikutnya, gitu. Jadi dari sini kita bisa ngerti, bisa hati-hati. Bahkan buat teman-teman yang lagi nonton saat ini, kalau misalnya ada perasaan hampa yang tiba-tiba muncul, maka buru-buru deh baca Alkitab, buru-buru deh angkat perjamuan kudus gitu ya. Buru-buru deh minta ditemani atau minta dilayani dengan orang-orang care group atau komselnya teman-teman sendiri. Itu akan jadi powerful banget. Karena kalau misalkan tiba-tiba diajak senang-senang, senang-senang tuh bisa banyak hal ya. Salah satunya adalah berbicara diajak dugem misalnya ya. Diajak ke dunia gemerlap kayak gitu. Wah, asik, musiknya kencang, joget-joget, ada minuman dan lain sebagainya. Asik kan, happy kan? Kalau happy kayak gini, kamu kan udah senang-senang kayak gini, kamu nggak ngerasa hampa kan? Kami menemanimu loh dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu sering banget. Gitu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka pulang ke rumah, ya besok hampa lagi. Besok mereka akan mencari pelarian lagi. Dan senang-senang di sini adalah benar-benar mencari pelarian akhirnya. Nggak ada yang salah sih dengan senang-senang, tetapi ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan yang salah adalah ada perasaan hampanya itu.
Jadi kalau teman-teman sedang merasa hampa, please cari teman-teman terdekat yang bisa menguatkan ya. Itu kenapa kami punya t.me/dunia psikologi. Untuk apa sih? Untuk orang-orang yang hampa, yuk kami punya pemahaman yang bisa membuat teman-teman bisa hidup kembali. Nah, ini juga yang teman-teman perlu pahami ya. Banyak banget pemahaman-pemahaman tentang kehampaan ini yang akhirnya dimanfaatkan. Contoh hampa itu nggak cuma sekedar hidup. Hampa dalam sebuah hubungan juga salah satu yang paling sering muncul. Hampa di dalam sebuah pekerjaan juga salah satu yang paling sering muncul. Hampa di dalam dunia bisnis juga salah satu yang paling sering muncul. Jadi hampa itu nyaris dimanapun, termasuk hampa di relationship antara anak dengan orang tua. Jadi kalau teman-teman ngalamin itu, kembali lagi, teman-teman boleh masuk ke t.me/dunia psikologi yang ada di layar teman-teman saat ini. Ya, oke, berikutnya. Oh, satu hal lagi. Teman-teman bisa bedakan antara senang dengan rasa bahagia. Itu beda. Rasa bahagia itu adalah rasa di mana diri kita fulfill. Benar-benar merasa fulfill. Apa ya? Secara bahasa Indonesia apa ya? Teman-teman mungkin ngerti gitu ya. Kita merasa penuh, asik, enak, tenang, damai gitu loh ya. Fulfill, merasa kalau di dalam bahasanya saya namanya alive. Alive gitu ya. Jadi hidup yang benar-benar hidup, bukan hidup asal hidup-hidupan gitu. Dan ini yang justru dicari sama orang untuk bisa merasa hidup yang benar-benar hidup. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman hampa, yang teman-teman perlu cari adalah mencari hidup. Gitu. Di dalam bahasa apa ya? Bahasa Alkitabiah namanya Zoe life. ZOE life. Zoe life gitu ya. Hidup yang dimiliki oleh Kristus itu sendiri. Yang nanti kalau kamu hidup, kamu ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kamu, maka itu yang benar-benar hidup gitu ya. Oke, saya lanjut. Nomor 14 adalah, nah ini kita bisa lihat juga dari ciri-ciri pemimpinnya. Pemimpinnya ambisius. Untuk bisa berkuasa, kaya, terkenal, dan menghalalkan cara-cara curang dan juga sekaligus memanipulasi. Gitu. Jadi dari sini salah satunya ya teman-teman udah bisa lihat gitu ya. Oke. Jadi pengajaran dari satanik adalah ini semuanya. Teman-teman bisa capture ya. Nah, kemudian teman Bro Tanpa Ragi boleh bacain dong Roma 1:24-32. Boleh dong? Kita belajar beberapa hal supaya teman-teman bisa ngerti. Ini konsep satanisme sebenarnya sudah dikasih tahu ada di Alkitab. Oke, bentar ya, Bro. Yuk. Roma 1:24-32. 1:24. Satu ayat 24-32. Ya, sampai habis. Karena itu Teman-teman, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan berahi mereka terhadap seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemasuman lelaki dengan lelaki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan kedengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua,
tidak berakal, tidak setia, tidak menyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Yes. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, apapun yang tertulis di Alkitab ini, itu adalah pengajaran yang sudah Tuhan tunjukkan bahwa ini loh satanisme. Nah, kita buka lagi satu lagi, Galatia 5, 19, ayat 19 sampai 21. Oke, Galatia 5 ayat 19 sampai 19 sampai 21. Oke. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan bersalah, sihir, keterseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, terima kasih. Jadi dari sini teman-teman Udah, Bro? bisa ngerti. Ya, sudah sampai situ dulu ya. Jadi dari sini teman-teman bisa Oke. memahami bahwa satanisme, pengajaran-pengajarannya udah dikasih clue di dalam Alkitab itu sendiri. Karena udah dikasih clue, masalahnya kita sering kali nggak ngerti gitu lah ya. Nggak ngerti, oh ini, karena gini, apapun yang tadi dibacakan seolah-olah itu cuman sekedar dunia psikologi biasa. Dengki, iri, keserakahan itu kan dunia psikologi. Mungkin yang lebih tepatnya ke area dunia lain adalah berbicara tentang sihir, berbicara tentang santet, kutuk, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang memahami satanisme adalah hal-hal yang seperti itu, santet, kutuk, dan lain sebagainya. Padahal iri dengki juga bisa dalam tanda kutip termasuk dan dimanfaatkan oleh satanisme. Jadi dari sini teman-teman bisa memahami ya, itu mengapa pertama kali saya membuat video kolaborasi dengan Tanpa Ragi adalah bercerita, cuci emosimu, cuci dendammu, cuci segala sesuatu yang selama ini kamu punya untuk bisa membalaskan sesuatu dan untuk menunjukkan pembuktian sama orang lain bahwa gue bisa lakukan itu, gue benar dan lu salah. Cuci itu semua. Jadi dengan semua apa yang saya sempat pelajari di dunia psikologi, sekarang saya baru benar-benar bisa memahami bahwa dengan adanya mencuci emosi kita, kita bisa jauh sekali dari pemahaman dan dikuasai oleh satanisme itu sendiri. Ya, jadi teman-teman bisa memahami area-area seperti ini. Nah, sekarang hal yang keterbalikannya itu ada di buka lagi Galatia yang tadi ayat 22 sampai 26. Sama hal yang tadi. Ini hal yang keterbalikan, yaitu buah roh. Yuk kita baca yuk. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yes, dan dari sini teman-teman bisa paham bahwa yang tadi adalah berbicara iri, berbicara dengki, berbicara segala sesuatu, kepahitan, sihir, dan lain sebagainya. Sedangkan begitu ikut Tuhan, ini perbedaannya terlalu jauh. Perbedaannya adalah inilah buah roh, yaitu kasih, bla 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 bla. Ya teman-teman bisa ngerti, sampai Tuhan sempat bilang bahwa kalau ada orang yang bersalah kepadamu, ampunilah dia 77 kali 7 kali. Gitulah ya. Ceritanya masa sih seperti itu dan lain sebagainya. Nah, dari sini teman-teman bisa mengerti bahwa satanisme adalah berbicara untuk menghancurkan orang berdasarkan ego emosionalnya yang paling tinggi. Kalau ada seseorang bersalah kepadamu, hancurkan. Kalau ada seseorang bersalah kepadamu, kutuklah. Kalau ada seseorang bersalah kepadamu, hal-hal yang seperti itulah ya. Dan teman-teman bisa ngerti bahwa kita harus didesain menjadi pemenang dan lain sebagainya. Tapi pemenangnya pemenang yang menghancurkan gitu ya. Dan tidak ada istilah kasih. Di satanisme tuh kasih itu nggak ada. Love itu
buat mereka itu adalah saks gitu. Buat mereka itu cuma jadi bahan lelucon. Itu mengapa tidak heran kalau di satanisme itu apa ya, boleh dikatakan salah satu ritualnya untuk beberapa aliran itu meludahi salib sebagai simbol dan sebagai lambang bahwa uh, kasih itu tidak ada. Bukan cuma sekadar kasih itu tidak ada, ketika meludahi salib itu juga berbicara bahwa penebusan itu tidak ada. Gitu. Jadi di satanisme adalah berbicara segala sesuatu atas dasar saya yang tentukan, segala sesuatunya saya mengandalkan diri sendiri tanpa perlu yang namanya Tuhan. Toh saya bisa hidup di sini karena diri saya sendiri. Saya akan bertanggung jawab dengan apa perilaku tindak tanduk saya, dan saya tidak butuh pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan, itu nggak butuh. Itu adalah isi dari satanisme. Dan sekarang teman-teman juga bisa ngerti karena ini semua, makanya Tuhan membuat Musa untuk bisa ada 10 perintah Tuhan gitu ya. Teman-teman bisa lihat di Keluaran 20, kita juga udah sama-sama tahu bahwa 10 perintah Tuhan adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Sedangkan di satanisme adalah emang ngapain butuh Tuhan? Itu adalah pemahamannya. Kalau ada Tuhan yang lain, kenapa butuh Tuhan yang Yesus ini gitu lah ya. Kenapa butuh Tuhan, kenapa butuh Yahweh dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang teman-teman bisa pahami. Kemudian kalau dibilang jangan mengingini sesamamu, sedangkan kalau di satanisme serakah aja, inginin aja, emang kenapa? Gitu lah ya. Kalau dibilang jangan berdusta di hukum Taurat, dusta aja, emang kenapa sih? Kalau saya bisa dapat keuntungan dari dusta, emang kenapa? Gitu. Dan itu jadi kita bisa ngerti kenapa 10 perintah Tuhan itu ada. Karena di luar itu udah tindak tanduk perilaku yang bisa diarahkan untuk bisa ditangkap sama satanisme. Dan akhirnya keselamatan kita bisa hilang. Itu yang teman-teman bisa lihat dan pahami di area-area tersebut. Termasuk hormatilah ayah ibumu, satanisme, nggak perlu. Ayah ibumu tuh bisa jadi rival dirimu sendiri gitu. Itu pengajaran-pengajaran yang amat sangat melenceng banget. Dan ingat kita berada di akhir zaman juga ya teman-teman. Di pengajaran di akhir zaman ini, salah satunya yang sudah tertulis di mana di Alkitab adalah ada saatnya anak-anak tidak lagi hormat sama orang tua, gitu, oke? Hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak banget pemahamannya. Nah, kemudian dengan proses ini apa hubungannya dengan psikologi? Nah, ini yang teman-teman perlu pahami ya. Saya mengambil pemahaman ini dari Sigmund Freud. Dan Sigmund Freud ini ya salah satu yang diakui lah ya di kalangan psikologi. Dan di Sigmund Freud ada teorinya yang paling terkenal. Saya akan jelaskan di sini. Jadi manusia itu secara psikologis terdiri dari 3 area. Ada ide gitu ya, tapi bacanya it. Kemudian ada yang namanya super ego, kemudian ada yang namanya ego. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya it. Saya akan jelaskan it itu apa sih? It itu adalah berbicara tentang, wah cukup kecil nih, bisa tolong gedein, oke ya. It itu adalah berbicara tentang hasrat di dalam diri atau innate desire. It itu juga berbicara tentang pencari kepuasan dan kesenangan, pleasure, gratification, dan indulgence seeker. Kemudian berikutnya adalah agresi alias sakaratmu dewek lah ceritanya gitu. Dan kemudian perilaku instinktif dan impulsif. Impulsif itu adalah kondisi saat seseorang mendapatkan dorongan untuk melakukan sebuah tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Gitu. Jadi dulu waktu wawancara saya yang pertama dengan Tanpa Ragi, saya pernah bilang bahwa manusia itu punya 5 pikiran. Gitu ya, pikiran sadar, bawah sadar, pikiran tubuh, pikiran energi, dan pikiran spiritual. Nah, itu cenderung ke arah pikiran tubuh, karena tubuh secara naluriah, secara natural, mencari kenikmatan dan menghindari sengsara. Itu adalah gitu ya. Bahkan itu boleh dikatakan pikiran primitif, pikiran hewani kalau kita bilang. Nah, di satanisme juga sempat dibilang bahwa manusia itu bukanlah manusia. Manusia itu hanyalah hewan yang berbeda bentuk. Jadi
Di satanisme bilang bahwa karena kita adalah hewan, mari kita wujudkan it ini lebih banyak gitu. Wujudkan gratifikasi, wujudkan perilaku instingtif, wujudkan mencari-mencari kesenangan, hal-hal yang seperti itu, termasuk hedonisme dan lain sebagainya. Nggak usah pikir panjang lah. Makanya sekarang di area-area satanisme sedang beredar satu pemahaman yang namanya pragmatic psychology. Pragmatic psychology adalah berbicara pragmatis gitu ya. Pragmatis itu berbicara paradigma praktis, nggak mau ribet, yang gampangnya aja, shortcutnya kayak gimana. Jadi kalau kamu misalnya contoh kamu nggak suka sama si A, udah tebas aja si A, nggak usah pusing gitu. Itu namanya pragmatic psychology. Kalau misalkan kamu mau coklat dan coklat itu ada satu, sedangkan anakmu mau gitu misalnya, udah nggak usah pusing, kamu makan aja, nggak usah bagi anakmu. Itu juga pragmatic psychology, dan sekarang sedang berkembang sekali pragmatic psychology. Ada bukunya malahan gitu ya. Dan setelah saya baca bukunya, ya bukunya cuman isinya begitu. Nggak usah mikir panjang deh. Segala sesuatunya kalau kamu merasa salah, gimana caranya supaya kamu benar. Kalau ternyata benar itu harus nyogok, nyogok aja. Kalau ternyata caranya untuk ngebenerin situasi harus pakai sihir, sihir aja. Ternyata kalau misalkan ngebenerin sesuatu harus nyantet orangnya, santet aja. Gitu, itu pragmatik psikologi. Itu baru berbicara tentang pragmatisnya ya. Masih banyak psikologi-psikologi yang mengarah pada it-nya ini. Nah, kita ngerti bahwa it ini bukanlah sebuah sumber kebijaksanaan. It ini hanya berbicara bahwa gue mau dilayani tanpa gue mau mengerti orang. Gitu. Ini adalah berbicara tentang it. Kemudian ada satu istilah lagi di Sigmund Freud, itu adalah berbicara tentang super ego. Super ego itu berbicara apa sih? Kehidupan yang ideal tuh kayak gimana? Moralnya apa? Prinsipnya apa? Pemahamannya apa? Aturan dalam hati apa? Jadi super ego adalah hal-hal yang selama ini kita ditanamkan dari wejangan orang tua, dari pemahaman-pemahaman yang didapat dari guru, itu semuanya adanya di super ego. Gitu ya. Termasuk ketika kita berada di gereja, itu yang ditanam nilai-nilai gereja adalah berbicara tentang super ego. Jadi teman-teman bisa lihat keterbalikannya. Itu adalah pikiran tubuh, super ego adalah pikiran yang nanti ditanam sebaiknya kita lakukan seperti ini ya. Jadi kebijaksanaan itu juga adanya di super ego. Prinsip kebijaksanaan adanya di super ego. Nah, antara it dan super ego ada satu pemahaman yaitu ego. Ego ini adalah merupakan jembatan kepentingan dari it dan menjembatani kepentingan juga dari super ego. Ego ini adalah yang tadinya konsep, yang tadinya keinginan desire, akhirnya bisa dipadukan dengan kebijaksanaan dan akhirnya bisa berinteraksi dengan baik, gitu ya. Jadi ego inilah yang kita bisa memahami bahwa kalau orang bisa berperilaku tertentu, maka dia bisa menjembatani it dan super egonya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ya. Dalam kehidupan kita, yang namanya ego yang justru harus berkembang. Yang namanya ego, kata kuncinya adalah bijaksana. Saya bahkan tambahin sesuatu ya, tidak tertulis di sini tapi teman-teman bisa dengarkan saya. Jadi ada 8 indikator untuk bisa membuat orang memahami kehidupannya atau tidak. Nomor 1 adalah bijaksana, nomor 2 adalah dewasa, nomor 3 adalah produktif, nomor keempat adalah cepat, nomor 5 itu adalah bertumbuh, 6 adalah berkembang, 7 itu bersinar, dan ke-8 itu matang. Ya, jadi ada 8 indikator yang teman-teman bisa tambahkan di dalam dirimu supaya egonya powerful. Gitu ya. Jadi kita nggak kejebak dengan yang namanya it. Kalau it kita benar-benar kejebak dengan yang namanya bisa dimanfaatkan dengan satanisme dan kita nggak peduli sama orang lain, kita akhirnya jadi orang aneh di sana. Tapi juga di satu sisi kita nggak kejebak dengan super ego, karena super ego sifatnya konsep, gitu ya. Konsep moral tuh kayak gimana sih? Konsep agama juga adanya di sana. Konsep tentang kehidupan semuanya adanya di super ego. Nah, ego adalah bagaimana sebuah konsep-konsep tersebut jadi nyata dan kita bisa jalani dalam kehidupan kita, ya. Jadi di sini. Nah, teman-teman, setelah di sini
Teman-teman bisa lihat pemahaman ini, teman-teman bisa lihat deh di googling aja di Google, kemudian cari kata kuncinya id, ego, dan super ego. Di sini akan muncul dan teman-teman bisa memahaminya di gambar-gambar seperti ini ya. Contohnya, id, ego, dan super ego adalah seperti ini. Sebelah yang biru itu adalah id. Nah, si id ini bisa berkata gini, I need to eat right this second. Jadi, saya pengen makan sekarang juga. Jadi, sifatnya kayak anak-anak. Saya pengen makan sekarang juga. Kemudian, super ego adalah, kamu nggak bisa gitu dong. Karena kamu in the middle of an important meeting. Kamu lagi ada di tengah-tengah meeting nih. Gitu. Nah, ego ini yang akan jadi bahan pertimbangan. Ego ini yang akan membuat teman-teman punya perilaku tertentu. Gitu ya. Jadi ego ini ada di tengah-tengah dan kejepit antara id dan super ego. Jadi ada kepentingan si id yang harus dijembatani dan ada kepentingan super ego yang juga perlu dijembatani. Bisa ngerti ya di sini ya. Contoh yang lain juga adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat yang paling atas itu adalah id. Oke. Kemudian innate desire, pleasuring seeking, aggression, sexual impulse, super ego adalah moral, etik, value, parental, dan lain sebagainya. Nah, waktu kita jadi ego, kita perlu yang namanya mature, adaptif, dan akan memunculkan behavior tertentu. Di sini juga kita bisa lihat bahwa it itu adalah I want it now. Pokoknya saya maunya sekarang gitu ya. Sedangkan si super egonya kamu nggak bisa. Sekarang juga tuh nggak bisa. Nah, egonya akan berpikir, I need to do a bit of planning to get it, gitu ya. Jadi dari sini teman-teman bisa ngerti bahwa ego itu adalah kebijaksanaan yang benar-benar nantinya terwujud melalui tingkah lakunya kita berikutnya. Oke. Nah, dari sini yang tadi saya sempat bilang, satanik itu mengeksploitasi id-nya manusia. Jadi satanik itu cuma isinya begitu doang, nggak kurang, nggak lebih. Ya, jadi kalau ada seseorang yang pengen sekarang juga untuk bisa dihasilkan, pengen sekarang juga, beda dengan konteks kerjaan ya. Kalau kerjaan mungkin ada deadline yang harus sekarang juga, itu hal yang berbeda. Tetapi kalau ini adalah berbicara desire, pokoknya saya minta dilayani sekarang juga, itu udah berbicara eksploitasi it. Oke, teman-teman pasti bisa paham. Nah, sekarang ini tujuan dari satanik itu apa sih? Ujung-ujungnya tujuan satanik itu apa? Silahkan diperbesar lagi layarnya. Satu adalah manusia mengandalkan kemampuan diri sendiri. Itu kenapa teman-teman ada istilah New Age. Saya mendengar istilah New Age itu sejak remaja sekitar umur SMP lah ya, gitu. Manusia mengandalkan kemampuan sendiri. Pada saat itu New Age itu apa gitu ya. Saya masih belum ngerti, tapi tahu bahayanya, udah dikasih tahu bahayanya gitu ya. Nah, bahayanya New Age adalah nomor satu ini, yaitu mengandalkan kemampuan diri sendiri, benar-benar hanya kamu yang bisa mewujudkan segala sesuatunya. Termasuk teman-teman, nomor satu ini manusia mengandalkan kemampuan diri sendiri, itu yang boleh dikatakan diambil dan dilencengkan, akhirnya menjadi sebuah teori, namanya teori law of attraction. Hukum tarik-menarik. Ini semuanya terjadi karena ini. Kalau kamu bisa menarik apa impian kamu, ngapain butuh Tuhan? Gitu loh maksudnya. Gitu ya. Tanpa sadar, itu ada message dari satanik yang masuk ke pengajaran-pengajaran seperti itu. Yang kedua adalah manusia hidup dalam hedonisme. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari satanik, manusia memiliki perilaku impulsif dan pragmatis. Makanya yang tadi saya sempat bilang pragmatis psychology. Impulsif itu udahlah, lakukan aja dulu, nggak mikir panjang. Oke. Kemudian tujuan berikutnya adalah manusia hidup dalam keributan, kekacauan. Dan buat para satanis, ini adalah new normal. Buat mereka itu normal. Hidup dalam sebuah keributan, kekacauan, buat mereka itu normal. Nah, sekarang teman-teman bisa pahami begini. Ini saya akan kembali ke esensi dari sebuah agama ya. Agama, A itu tidak, gama itu kacau. Jadi agama berbicara bahwa tidak kacau. Oke? Pemahamannya itu dulu. Jadi agama adalah untuk membuat orang supaya id-nya bisa dikontrol. Itu aslinya dari agama.
Jadi agama itu bukan berbicara agama yang kita tahu di Indonesia ya, ada Kristen, Muslim, ada Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Bukan itu esensi dari agama. Esensi dari agama adalah sama seperti susila gitu ya. Tidak punya susila, tidak punya nggak punya ya susila gitu lah ya. Agama adalah supaya orang tidak kacau. Nah, tidak kacaunya namanya gama, teman-teman bisa cari ya, itu kan bahasa Sanskerta. Namanya gama itu adalah kekacauan dalam, mohon maaf, yang berhubungan dengan sexuality. Jadi agama adalah supaya tidak kacau, yang speciality-nya adalah untuk tidak kacau di dalam area seksual. Itu adalah berbicara tentang esensi daripada agama itu sendiri. Nah, kalau di sini hal yang menarik adalah yang namanya satanisme itu nggak suka yang namanya kerapihan hidup tuh nggak suka. Kalau kerapihan prestasi mereka ngejar, gitu ya. Makanya banyak para musisi-musisi yang di Amerika sana, ngejar prestasi. Tapi kehidupan aslinya banyak keributan, banyak kekacauan, banyak hal-hal yang tidak asik di sana. Banyak hal-hal yang didesain untuk jadi pecah. Banyak hal-hal yang didesain untuk tidak punya kemantapan hidup, banyak banget. Jadi dari sini ya, teman-teman bisa memahami. Nah, berikutnya adalah manusia tidak mengakui adanya Tuhan, menolak Tuhan. Dan hal ini dikhususkan, lebih khususnya lagi, kepada Yesus Kristus. Jadi tidak ngakuin yang namanya Yesus Kristus, tidak ngakuin Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan menolak mengakuinya. Jadi kalau sekarang kita bisa ngerti bahwa dia satanik udah jelas antikris, sudah jelas gitu. Tetapi ada sangat banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang kalau sudah ditelusurin, udahlah Tuhan itu nggak ada, gitu ya. Walaupun ini jadi universal akhirnya, Tuhan itu nggak ada di agama A, nggak ada di agama B, nggak ada di agama C, nggak ada di agama D, dan lain sebagainya. Tetapi tujuan satanik adalah sejatinya adalah tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu tujuan asli yang paling tingginya. Gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa paham bahwa satanik memang spesialis ke arah sana. Oke. Nah, sekarang teman-teman, karena kita berbicara juga tentang dunia psikologi, teman-teman harus mengerti apa sih target korban dari orang-orang yang bisa dalam tanda kutip diracunin sama satanisme dan bisa digayat oleh para satanis. Yuk, kita lihat di sini ya. Satu adalah orang yang mengalami emotional insecure. Emosinya tidak merasa firm tentang dirinya sendiri. Insecure, merasa tidak aman segala sesuatunya. Gitu ya. Pemahamannya begini teman-teman. Kalau teman-teman nggak insecure, nggak merasa aman di dalam, nggak merasa aman di dalam dirimu, kemudian singkatnya begini, nggak merasa amannya kenapa? Karena preman, karena kamu takut preman. Nah sekarang gimana kalau misalkan kamu ikut kami sebagai preman? Insecure kamu pasti hilang. Gitu loh pemahamannya ya. Jadi teman-teman bisa ngerti bahwa mereka akan mencari emosional yang sama teman-teman untuk diubah. Yang tadinya teman-teman punya ketakutan secara emosional, insecure emosional, udah daripada itu mendingan ikut kami deh, berantakan sekalian gitu loh. Daripada kamu hidup tapi penuh dengan ketakutan, toh berantakan juga, sekarang mendingan ikut kami. Berantakan tapi kami punya keberanian, kayak gitu loh. Ya. Nah, itu yang jadi target korban yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang ditolak, tertolak dan diabaikan. Nah, ini menarik dan ini jadi pusat perhatian buat teman-teman. Karena orang yang ditolak, tertolak, diabaikan biasanya adalah orang yang, sorry itu saya ya buat teman-teman ya, adalah orang-orang yang tadinya, mungkin ini terjadi sama teman-teman, adalah orang yang berada di dalam kandungan, kemudian mau digugurkan, kemudian mau dibuang, dan teman-teman punya perasaan tertolak begitu. Gitu. Jadi di sini teman-teman bisa paham bahwa ada beberapa dari teman-teman saya, klien-klien saya yang punya pemahaman, punya perasaan ini. Kenapa ya badan saya seluruh tubuh nih merasanya sakit dan perasaan sakit ini berbicara bahwa saya ditolak. Saya biasanya nelusurin dua hal ini. Apakah kamu anak di luar nikah? Orang tuamu belum menikah tapi kamu lahir. Mamamu hamil duluan, misalnya begitu ya. Nah, yang kedua adalah apakah kamu anak yang pada saat berada di dalam kandungan ingin digugurkan.
waktu mamanya merasa ingin digugurkan aja, si anak udah berasa bahwa saya itu bukan anak yang diharapkan, gitu ya. Dan perasaan ini kebawa sampai gede. Oke, nah saya tambahin yang ketiga. Yang ketiga adalah ada kemungkinan perasaan bahwa ada perasaan ditolak, tertolak dan diabaikan itu terjadi sama teman-teman anak-anak kita yang di panti asuhan, gitu. Kenapa? Karena papa saya pengelola panti asuhan ya di sebuah kota. Dan di sana di panti asuhan ada yang memang orang tuanya nggak ada yang orang tuanya ada tetapi menitipkan anak-anak di panti asuhan. Padahal orang tuanya, saya nggak tahu, saya nggak bisa ngejudge juga ya. Mungkin orang tuanya nggak mampu atau orang tuanya mampu, tapi ada beberapa hal yang perlu diberesin. Tapi singkatnya, kok papa mama membawa saya ke panti asuhan sih? Sedangkan di otaknya mereka sudah diajarin bahwa panti asuhan adalah anak-anak yang tidak punya mama, tidak punya papa. Padahal mereka sadar gitu, mereka juga punya papa, punya mama, dan ini yang jadi masalah berikutnya ya. Ini jadi perhatian buat kita. Mungkin beberapa dari teman-teman punya lembaga panti asuhan apapun lah namanya ya. Nah, teman-teman perlu pahami ini supaya pada saat kita melakukan kunjungan kepada teman-teman anak-anak kita yang berada di panti asuhan, kita bisa memperlihatkan kasih yang benar-benar. Saya memang bukan bapak aslimu, saya memang bukan mama aslimu, tapi saya punya kasih yang kamu butuhkan, gitu. Oke ya, jadi itu orang-orang yang ditolak, tertolak, dan diabaikan. Nah, kemudian target korbannya adalah orang yang tidak punya kepercayaan diri yang cukup tentang menjalani kehidupan sebagai manusia, gitu ya. Dengan kata lain, target korbannya adalah citra diri yang rusak. Jadi, jika ada teman-teman yang segelama ini citra dirinya rusak, saya tuh bukan apa-apa, saya mah apa atuh gitu lah ya, sering ngomong kayak gitu. Saya mah apa atuh, saya mah orangnya begini aja, udahlah, itu mah hal yang nggak mungkin buat saya, itu mah buat orang lain, itu mah wacana aja, dan seterusnya dan seterusnya. Yes, teman-teman sedang berada di area itu. Dan saya pastikan, andai kata teman-teman nggak kegait satanisme pun, teman-teman nggak akan berkembang. Gitu, karena ini berbicara tentang citra diri. Dan paham nggak? Bukan paham nggak ya? Kalau teman-teman sudah memahami ini semua, teman-teman bisa lihat bahwa waktu Tuhan menciptakan diri kita, waktu Elohim menciptakan manusia, itu adalah berbicara tentang marilah kita ciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Gitu ya. Artinya bahwa citra dirinya kita powerful banget, keren banget, memang kita segambar dan serupanya Tuhan. Tapi yang terjadi adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Ya citra dirinya kan hilang, citra dirinya rusak. Dan itu yang, yes, citra dirinya Adam sebagai manusia rusak nih. Mari kita lakukan perusakan berikutnya. Itu adalah satanis. Oke? Nah, buat teman-teman yang selama ini punya citra diri yang rusak, teman-teman gabung yuk di t.me/dunia psikologi. Gabung sama kita, teman-teman bisa ngumpul dengan orang-orang yang bisa membantu teman-teman di grup Telegram tersebut ya. Nah, yang terakhir adalah target korbannya adalah orang-orang yang memiliki mental illness, broken home, nervous breakdown, maladjustment, kemudian anxiety neurosis, ini adalah anxiety itu apa ya, kecemasan. Kemudian sibling rivalry, jadi sesama kakak adik saling berantem, jadi rival gitu ya, jadi musuh. Dan semua orang yang tidak berguna karena mentalnya lemah. Nah, khusus kata-kata ini saya kutip dari Satanic Bible itu, gitu ya. Jadi di Satanic Bible mereka sengaja mentarget orang-orang yang mental illness, punya masalah mental, yang broken home, yang nervous breakdown dan seterusnya. Dan di Satanic Bible itu adalah berbicara bahwa mereka ada kelompok-kelompok satanis itu ada justru untuk orang-orang yang tidak berguna karena mentalnya lemah. Hal yang menarik ya. Menarik kenapa? Karena kalau kita sudah sadar bahwa mungkin di beberapa area kehidupan kita, mungkin teman kita, mungkin sahabat kita, mungkin
area di mana lingkungan kita tinggal, di sana ada orang-orang yang selama ini seperti itu, gitu ya, mental illness, broken home, dan lain sebagainya, teman-teman bisa selamatkan mereka. Caranya gimana? Sederhana. Perlakukan mereka dengan normal. Anggaplah mereka tidak mental illness, anggaplah mereka tidak broken home, anggaplah mereka tidak punya kecemasan, dan seterusnya. Jadi upayakan kita berkomunikasi dengan mereka sebagaimana kalau mereka adalah orang yang sempurna. Itu akan mengganti mental mereka, gitu ya, daripada lu kan anaknya nggak pernah akur sama orang tua, misalnya begitu ya. Itu malah akan ngejatuhin dan akan membuat orang yang keras jadi jauh lebih keras lagi. Oke? Nah, itu dia. Nah, sekarang kita berbicara solusi yuk. Solusinya apa? Solusinya saya kasih 2 hal ya. Solusinya adalah nomor 1 adalah begini. Butuh pemulihan psikologis. Jadi pemulihan psikologis dibutuhkan. Itu kenapa teman-teman saya undang ke t.me/dunia psikologi. Nanti akan ketemu saya, akan ketemu teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada curhatnya sesama wanita, saya sudah tempatkan beberapa orang wanita untuk bisa teman-teman nanti hubungi gitu ya, dan seterusnya. Teman-teman butuh pemulihan psikologis, dan apabila membutuhkan pemulihan psikologisnya yang amat sangat profesional sekali, teman-teman bisa hubungin psikologis profesional yang ada di grup ini ya. Itu yang pertama. Nah, solusi yang kedua adalah ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, ini yang teman-teman butuhkan. Saya mesti bilang, dari semua apa yang saya praktekkan, saya kembali, Yesus itu solusi buat teman-teman. Solusi buat sakit hatimu, solusi buat kekecewaanmu, solusi buat marahmu, solusi buat segala sesuatu yang selama ini teman-teman memiliki dendam. Solusi buat teman-teman yang hidupnya nggak pernah damai, solusi buat teman-teman yang hidupnya nggak pernah fulfill, solusi buat teman-teman yang selama ini selalu merasa hampa di dalam hidupnya. Yesus adalah solusinya. Marilah datang kepada Yesus karena Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu dia. Gitu, Wah, bro. luar biasa, bro. Bro, Ya. sebenarnya saya mau ajak teman-teman untuk masuk gitu ngobrol, cuma kayaknya saya sendiri lagi nggak konsen gara-gara kena copyright strike, bro. Jadi kayaknya kita mesti stop dulu yang ini nih. Kita Oke, mesti no stop problem, dulu. no problem. Nah, No problem, cuman no saya problem. kasih tahu teman-teman dulu, ya ini yang saya barusan jadi dari tadi ini saya nggak konsen gitu. Ya. 3 video ini ternyata kayaknya semuanya berhubungan dengan Khalid bahasa lama. Ini urusan Khalid bahasa lama. Jadi gini maksudnya kan kalau misalnya saya ngomong si A ngomong begitu, kan itu kan kesannya kan saya bohong kan kalau misalnya nggak ada buktinya. Ya. Nah, jadi saya cuplik gitu. Saya cuplik dari sini gitu. Nah, ini kayaknya yang kena masalah. Ini kita bilas ini yang video pertama mengenai si Khalid bahasa lama. Terus yang kedua juga ini khotbahnya Khalid bahasa lama. Yang ketiga juga khotbahnya Khalid bahasa lama. Ya. Terus yang kenain saya strike adalah PT Digital Rantai Maya. Ini di YouTube Creator Service Directory ini nih. Digital Rantai Maya. Dan dia kita lihat di sini ini adalah dia punya salah satu yang jadi kliennya dia. Jadi ini kayak konsultan ini. Ya. Konsultan YouTube dengan Khalid bahasa lama sebagai salah satu dia punya klien, dan dia yang memberikan strike kepada saya. Di sini ada Pak Deddy Kobusier juga dong, Family, ada Sule Channel dan lain-lain juga di sini. Dan di sini ada Khalid bahasa lama, ini yang strike saya. Oke, kayaknya begitu aja yang saya baru dapat sekarang. Saya masih mikir apa yang harus saya lakukan berikutnya. Cuman oke lah, kita mikirin dulu, nanti saya pikirin nanti gimana. Jadi saya nggak konsen, bro. Jadi sorry teman-teman yang mau tanya jawab, saya nggak konsen hari ini, saya nggak bisa buka untuk tanya jawab.
Cuman teman-teman yang belum tahu, Coach Andrew juga sebenarnya punya channel YouTube. Dan di sini ada beberapa video yang cukup menarik di Coach Andrew Peterson ini. Teman-teman cari aja Coach Andrew Peterson, dan ini videonya, ini linknya juga sudah saya taruh di deskripsi video ini. Di komentar, kolom komentar juga udah saya pin untuk subscribe ke channelnya Coach Andrew Peterson. Selain itu juga tadi yang seperti Bro Indo katakan, teman-teman bisa join ke grup Telegram Dunia Psikologi. Oke? Di sini juga ada satanisme juga, indigo, dan lain-lain. Oke, kayaknya itu aja untuk kali ini. Saya masih benar-benar ini nggak bisa mikir ini gara-gara ini konspirasi strike 3 gitu. Iya. Ayo. Oke. Paham. Oke. Santai aja. Oke. Alright. Oke. Thank you teman-teman udah datang ke acara ini, dan thank you banget Bro Andrew karena udah menjelaskan kita luar biasa. Dan yang bisa saya ingatkan sekali lagi teman-teman, ingat Yesus ngomong, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk itu yang kupikul itu ringan dan bebannya enak. Jadi apa yang Yesus berikan itu, apa yang Yesus ajarkan ke kita, sama sekali bukan sesuatu yang di luar kemampuan kita kok. Bukan, kita nggak harus jadi orang jenius untuk percaya sama Yesus, untuk mengikuti apa yang Yesus suruh, gitu. Nggak perlu jadi orang jenius, nggak perlu jadi orang super suci, juga nggak perlu yang apapun juga. Yang pengen Yesus ajarkan sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana, dan sangat-sangat enteng, sangat ringan. Jadi sekali lagi, itu kuncinya, benar ya Bro ya? Yes, betul banget. Jadi buat teman-teman perhatikan bahwa ada dua hal ya, saya akan kembali ke solusinya. Solusi yang pertama adalah jika teman-teman butuh psikologi, yuk gabung ke t.me/dunia psikologi. Tapi yang paling penting daripada semuanya itu adalah, mungkin saya nggak bisa ngelayanin semua orang, gitu ya. Mungkin teman-teman psikologi yang ada di dalam grup tersebut juga nggak bisa ngelayanin semua orang yang masuk. Tetapi ada satu pribadi yang bisa mau ngelayani teman-teman secara pribadi. Namanya Yesus Kristus. Jadi datanglah sama dia, berdoalah, dan teman-teman akan dapatkan kelegaan dan damai sejahtera. Dan permasalahan yang bisa diselesaikan oleh bos Yesus juga jauh di atas kita. Oh, banget. Saya terbatas, tapi dia yang punya kuasa mujizat lebih keren banget lah. Saya cuma dikasih ilmunya dikit banget. Saya bisa mempretelin itu dikit banget dari semua ilmunya psikologi. Tetapi paling tidak, saya bisa untuk menjelaskan buat teman-teman yang awam. Tetapi Tuhan Yesus bisa punya lebih powerful untuk bisa menjelaskan melalui pengalaman teman-teman. Ya, betul sekali. Dan seperti yang pernah saya katakan juga, bahwa kekristenan itu bukan cuma teori, tapi pembuktian. Ya, betul. Kita punya, bukan cuma sekedar tahu, tapi kita kenal. Itu yang berbeda jauh antara tahu dan kenal. Oke? Ya. Kita harus tutup sekarang. Terima kasih guys udah bergabung di acara kita. Saya nggak tahu, mungkin Bro Andrew nanti, soalnya sekarang ini saya lagi mikir juga tentang kebetulan ini kena strike, dan juga Open Biblika akan dibangkitkan kembali. Jadi saya belum tahu kedepannya gimana. Saya lagi masih mikir, ada kemungkinan Bro Andrew juga saya minta untuk dibantu di Open Biblika. Oke, siap. Dan ini juga mumpung lagi ada strike begini, mungkin udah saatnya juga, memang udah harus waktunya juga. Oke? Terima kasih semua. Yesus Kristus memberkati.